Kita akan membahas masalah menjelaskan keunggulan lokasi Indonesia. Yang kedua, menjelaskan proses produksi batu permata. Yang ketiga, menjelaskan proses pendistribusian jadi ini yang tiga yang kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama menjelaskan keuangan lokasi Indonesia, yang kedua menjelaskan proses produksi batu permata, dan yang ketiga menjelaskan proses pendistribusian atau menyalurkan. Jadi ini yang kita akan bahas. Yang ketiga ini menjelaskan proses pendistribusian. Setelah kita nanti melakukan proses produksi, kita itu akan melakukan proses pendistribusian, menyalurkan supaya terjadi transaksi antara penjual dengan pembeli. Nanti di kelas ini akan terjadi transaksi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dan selanjutnya, ini ada saya punya gambar dan batu, jenis-jenis batu yang saya bagikan ini. Silakan amati gambarnya dan batunya bersatu orang yang menulis. Selesai? Siapa yang bisa mempresentasikan hasil gambar yang kalian amati? Saya! Silakan kelompok batu bongkahan Palete. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Kami dari kelompok bongkahan batu Palete akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kesimpulannya dari gambar tersebut adalah, pada gambar pertama, sebuah gambar pemandangan sungai dengan batu bongkahan di sekitarnya. Dari bongkahan batu tersebut bisa diolah menjadi batu mulia dengan berbagai model aksesoris yang mulia, dengan berbagai keanekaragaman yang sangat menarik dan tentu saja harganya mahal. Pada gambar berikutnya, para pengrajin dapat menyulap menjadi batu cincin atau gelang atau berbagai aksesoris lainnya. Pada gambar terakhir, di situ tampak pendustrian batu yang beraneka ragam sehingga mampu mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kenapa batu ini unik? Karena bisa dibuat seperti model songkorca atau songkotobone. Dan warnanya pun bisa beragam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya dari hasil pengamatan batu-batu yang kalian amati, kita akan melakukan satu kegiatan, yaitu
proses pembuatan batu permata dari bongkahan yang bisa bernilai ekonomi, yang bisa mempunyai nilai rupiah. Jadi setiap kelompok sebentar, saya persilakan untuk naik ke depan untuk melakukan proses pembuatan batu permata. Jadi siap-siap untuk setiap kelompok. Yang saya beri kesempatan yang pertama, kelompok Lavender untuk melakukan proses pembuatan batu permata. Untuk itu saya persilakan. Oke, yuk. Ulang lagi deh. Gak apa-apa. Ya. Ya, setelah kita melakukan proses produksi, selanjutnya kita akan melakukan proses pendistribusian supaya ada terjadi terjadi transaksi antara pembeli dengan penjual, antara produksi dengan konsumen. Jadi silakan kepada kelompok Batu Lavender untuk menawarkan hasil dari bongkahan tersebut kepada kelompok yang lain. Silakan. Hasil dari yang pernah kami kerjakan tadi yang memiliki banyak keunggulan, dan batu bara yang kami bawa ini merupakan bahan yang sangat mahal. Di antaranya yang paling unik di sini yaitu yang ini. Yang ini merupakan batu yang paling mahal, dan batu ini memiliki banyak keunggulan di antara batu-batu yang lain. Dan harga batu-batu ini sesuai dengan keunggulannya. Dan jika batu-batu ini ditawarkan cukup dengan 7 juta rupiah. Apakah harganya bisa dikurangi? Mungkin harganya nggak bisa karena batu ini dilihat dari bentuknya dan warnanya ini sangat menarik, dan jarang ada orang yang bisa memiliki batu seperti ini.
hanya bisa ditemukan di Kabupaten Mode saja. Ya, selanjutnya kita akan melaporkan hasil dari proses pembuatan batu permata sampai kepada pendistribusian tersebut. Ya, silakan, saya persilakan kepada kelompok Batu Lavender untuk melaporkan hasil dari pembuatan tersebut. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok Batu Lavender, dan saya dari salah satu kelompok Batu Lavender akan mempresentasikan proses pembuatan batu cincin. Dan di mana keunggulannya yaitu batu bongkahan ini ditemukan di tempat tertentu, misalnya yaitu tempat wisata yaitu Tanjung Palete, dan batu ini pun jarang ditemukan sehingga bentuknya unik dan langka. Alat dan bahannya yaitu yang pertama bulindra duduk, kedua bulindra tangan, ketiga batu asap, keempat palu, kelima amplas, keenam serbuk intan, dan ketujuh papan pengirat. Bahan pokoknya yaitu batu. Sedangkan proses pembuatannya yaitu langkah pertama, pemilihan batu bongkahan yang bisa dijadikan bahan pembuatan batu permata. Kedua, pemotongan batu. Ketiga, pembentukan batu permata. Keempat, penghalusan batu dengan menggunakan serbuk intan. Kelima, pemasangan batu permata pada cangkang cincin. Dan keenam, siap untuk didistribusikan. Proses pendistribusian tadi yaitu antara konsumen dan produksi, yaitu dalam proses pendistribusi jual beli kami mengalami kerugian tadi karena cincin yang kami jual tadi merupakan cincin yang sangat jarang ditemukan dan mungkin hanya bisa ditemukan di Bone saja, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Namun kami menghargai terhadap pembeli tersebut karena dia termasuk pembeli pertama sehingga kami memberikan tawaran yang ditawarkan tadi. Kesimpulannya yaitu dalam proses pembuatan batu permata itu sangat mudah dan proses distribusinya pun sangat mudah juga karena hanya memerlukan proses tawar menawar. Dan kami sangat mudah untuk menawarkan kepada masyarakat karena masyarakat itu sangat dominan sekali dengan batu permata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok Batu Lavender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian. Siapa tahu ada yang bisa memberikan pertanyaan kepada saya, dan siapa tahu juga saya bisa menjawab, maka saya harapkan ada pertanyaan dari teman-teman. Saya akan bertanya kepada kelompok Lavender. Jenis batu apakah yang bagus untuk menjadi batu permata dan mengapa? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Batu Bongkahan Palete. Pertanyaan tadi yaitu kami mendapatkan batu dari tempat wisata yang banyak dikunjungi yaitu Tanjung Palete, dan kami menemukan batu tersebut sangat unik karena batu tersebut dapat dibuat menjadi cincin songkoreca, yang dimana cincin songkoreca itu tidak bisa diakui oleh daerah-daerah, provinsi atau negara-negara lain karena cincin songkoreca itu merupakan cincin khas Kabupaten Bone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan materi kita pada hari ini, yang pertama kita sudah mengamati gambar yang saya berikan tadi, dan batu-batu bisa membedakan antara mana batu yang baik digunakan sebagai bahan untuk pembuatan batu permata dan mana yang tidak bisa digunakan sebagai pembuatan batu permata. Baru kita sudah juga melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan batu permata sehingga bisa langsung didistribusikan atau disalurkan kepada masyarakat lain. Selanjutnya dan bisa mendapatkan nilai rupiah yang cukup tinggi. Ya, untuk menutup materi kita pada hari ini, saya akan membagikan refleksi yang isinya sebagai berikut. Bagaimana perasaanmu tentang proses belajar pada hari ini? Senang atau tidak? Yang kedua,
apakah yang telah kamu pahami dalam materi tersebut? Yang ketiga, hal apa yang masih membingungkan? Dan yang keempat, bantuan apa yang diperlukan untuk mengatasi kebingungan tersebut. Jadi ini saya bagikan setiap kelompok silakan kerjakan. Bagaimana Pak misalnya? Saat ini saya sangat senang dengan proses pembelajaran ini karena pertama yaitu kita dapat bekerja kelompok. Dengan bekerja kelompok ini kita bisa akrab dengan teman-teman yang lain dan kita pun juga memperoleh ilmu. Yang kedua yaitu sering adanya presentasi. Dengan adanya presentasi ini saya pun juga lebih percaya diri lagi dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu dengan adanya praktik langsung. Dengan adanya praktik langsung ini saya dapat memperoleh ilmu secara langsung. Misalnya yaitu proses produksi dan distribusi batu cincin yang baru saja dipraktikkan tadi. Keempat yaitu guru juga makin tidak membosankan karena selalu mampu membuat kita aktif terlibat dalam proses pembelajarannya. Terima kasih. Setelah saya mengikuti pelatihan di USAID, saya mendapatkan pengalaman yang cukup banyak dibandingkan sebelum bergabung dengan USAID. Saya sangat berterima kasih karena dengan adanya USAID di Kabupaten Bone, sekolah kami bisa, meskipun sekolah kami sederhana, tapi alhamdulillah bisa mengetahui cara-cara atau metode pembelajaran yang kontekstual, di mana proses pembelajaran tersebut dapat melatih siswa untuk tampil berkreatif dengan sendirinya. Metode-metode yang kami dapatkan dalam pelatihan USAID, siswa dianjurkan untuk lebih kreatif atau tampil tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya itu cuma mengandalkan materi-materi yang ada di buku. Kalau di sini siswa diharuskan untuk membuat satu hasil karya nyata yang bisa bernilai, di mana seperti tadi yang saya lakukan pada materi ini, cara pembuatan atau cara proses pembuatan batu permata, di mana peminat batu permata di Kabupaten Bone ini, saya lihat dengan kasat mata sendiri bahwa peminat batu permata di Kabupaten Bone sangat banyak, mulai dari kalangan anak kecil sampai ke kalangan orang-orang dewasa. Apalagi saya melihat bahwa sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bone ini, di mana Kabupaten Bone ini mempunyai 27 kecamatan yang bisa kita olah, karena kalau kita tidak mengolahnya sendiri, kita takut kalau ada yang dari daerah lain yang mengolah sumber daya alam kita. Jadi siapa lagi yang mau mengolah kalau bukan warga kita sendiri. Maka berkaitan dengan materi tadi, maka saya berinisiatif untuk memberikan tugas kepada siswa untuk membuat satu hasil karya, yaitu bentuk batu permata, supaya bisa mempunyai nilai yang tinggi. Apalagi kita ketahui bahwa bebatuan-bebatuan di Bone sangat diminati para masyarakat, apalagi masyarakat luar, karena ada salah satu
batu bongkahan Kabupaten Bone yang jarang ditemukan di daerah lain, bahkan mungkin tidak ada ditemukan di daerah lain, kan seperti yang diperhatikan tadi oleh siswa kami, yaitu bongkahan dari tempat wisata yang terkenal di Kabupaten Bone, yaitu Tanjung Palete. Kenapa saya mengatakan lebih unik dibanding batu-batu yang lain? Karena model dari batu permata tersebut mempunyai sejarah di Kabupaten Bone, yaitu model songkok reca atau songkok kerajaan Kabupaten Bone. Dampak positif dari kemitraan USAID Prioritas dengan sekolah kami MTS Al Mubarak Tachipi, dari segi pembelajaran, yang pertama guru lebih kreatif menggali sumber-sumber belajar, kemudian menghubungkan dengan kondisi lingkungan di sekolah, dan selanjutnya guru lebih kreatif menggunakan metode-metode dalam proses pembelajaran. Itu dari segi guru. Kemudian dari segi siswa, siswa lebih enjoy dalam belajar karena memperoleh metode pembelajaran yang menarik, tertantang, sehingga siswa lebih kreatif dalam pembelajaran dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Itu yang pertama dari segi pembelajaran. Kemudian yang kedua dari manajemen, banyak hal yang berubah setelah kami bermitra dengan USAID Prioritas, baik dari segi transparansi dan akuntabilitas. Kalau dulu kami melakukan proses penyusunan RKT, RKS, dan RKS itu hanya sekedar disusun begitu saja tanpa melakukan sebuah proses-proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya saja ketika penyusunan RKAS atau RKT atau RKS sebelum bermitra dengan USAID Prioritas, itu terkadang kami hanya sekedar menyusun begitu saja. Kalau setelah bermitra dengan USAID Prioritas, kami melakukan proses misalnya pembentukan tim TPS dulu, kemudian melibatkan seluruh stakeholder, kemudian juga melibatkan komite dalam penyusunan RKT RKS ini. Sehingga hasil yang diperoleh dalam penyusunan ini adalah hal yang bisa mengakomodasi semua keinginan-keinginan dan bisa dipertanggungjawabkan oleh publik. Dan selanjutnya banyak hal persoalan manajemen yang sangat bermanfaat yang kami dapatkan dari USAID Prioritas ini. Salah satu pengelolaan bank sampah misalnya, dulu kami belum bisa memecahkan seperti apa persoalan sampah di sekolah kami ini, tapi setelah bermitra dengan USAID Prioritas, setelah memperoleh pelatihan tentang MBS, sehingga timbul ide-ide positif bagaimana kami mengelola sampah sehingga menghasilkan sesuatu. Kalau dulunya sampah menjadi persoalan yang besar sekolah kami, karena selain tempat pembuangan tidak ada, namun sekarang kami sudah bisa mengakalinya dengan bank sampah, sampah plastik dan sampah pembungkus makanan itu kita bisa jual bekerjasama dengan tukang loak, kemudian kita timbang dan menghasilkan uang. Kemudian sampah kertas itu bisa kita buat menjadi sesuatu yang berguna seperti tempat sampah. Itu merupakan hasil kreativitas yang kami dapatkan dari USAID Prioritas. Kemudian yang ketiga, persoalan peran serta masyarakat. Ini juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dulu sebelum kami bermitra dengan USAID Prioritas, kami hampir semua
persoalan itu ditangani oleh sekolah. Kami tidak mengundang komite untuk membicarakan ketika ada persoalan di sekolah. Namun ketika setelah mengikuti pelatihan-pelatihan dan kemitraan dengan inisiatif prioritas ini, peran serta masyarakat itu sangat besar. Terutama misalnya kami bermitra dengan komite, memberdayakan komite, ya, sehingga komite juga mengetahui apa sih peran-peran mereka dalam sekolah. Kami seperti halnya ketika kami ingin membuat ruang serbaguna, ya, kami mengundang para orang tua, kemudian komite membicarakan hal ini, sehingga alhamdulillah ruang serbaguna ini tanpa harus mengeluarkan dana dari sekolah, ruang serbaguna ini terselesaikan karena ditangani oleh komite. Mulai dari proses perencanaan, pencarian dana, semuanya dikelola oleh komite. Bahkan sampai pada pelaporannya semuanya dikelola oleh komite. Tidak hanya sampai situ, hal yang mendasar juga kami bekerja sama dengan instansi atau organisasi-organisasi terkait dalam hal kegiatan-kegiatan di sekolah ekstrakurikuler. Contohnya beberapa waktu yang lalu kami bekerja sama dengan mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin yang kebetulan berlokasi di Desa Palawaruka ini. Kemudian bekerja sama dengan sekolah ini untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler, yakni English Camp. Nah, English Camp ini dilakukan juga oleh kemitraan kami dengan mahasiswa KKN pada saat itu. Dan masih banyak lagi bentuk kemitraan-kemitraan kami dengan lainnya. Contohnya ya termasuk kemitraan dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang ada di sekolah ini, di kabupaten ini, memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan sekolah. Pada dasarnya kami sangat berterima kasih dengan kemitraan USAID Prioritas ini, karena dengan kemitraan USAID Prioritas ini sekolah kami bisa berubah drastis dan dampaknya sangat besar terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.